Ini adalah salah satu proses dalam melakukan tuning di kendaraan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah melakukan perhitungan pada kompresi mesin. Tahu nggak caranya? Halo, saudara. Balik lagi dengan Budi Hudiana dari HPZ TV, bicara tentang handling, power, style, dan maintenance. Di sini tempatnya. Menghitung kompresi rasio itu susah-susah gampang. Dan kebetulan ini ada motor start pria. Kita akan pakai motor ini untuk praktek perhitungan dari rasio kompresi. Sebelum kita masuk ke cara mengukur rasio kompresi di mesin, kita bahas dulu apa itu rasio kompresi. Rasio kompresi itu adalah perbandingan saat TMA dan TMB piston. Saat di TMA itu berarti ruangan yang ada di dalam mesin ini hanya bagian di kubah mesin atau di ruang bakar. Sedangkan pas di TMB, pas piston di bawah itu volumenya adalah ruang bakar dan silinder bloknya yang ada di sini. Rasio kompresi itu ada dua, dinamis dan statis. Yang kita akan bahas pada video ini adalah rasio kompresi statis. Rasio kompresi statis itu sering kita lihat di brosur motor saat kita lagi lihat-lihat atau pas mau beli motor. Seperti contohnya, kalau di motor Aerox, rasio kompresinya itu 11,6:1, sedangkan untuk PCX itu di 12:1. Lalu, apa pengaruhnya rasio kompresi terhadap sehari-hari kita pakai motor? Nomor satu adalah semakin besar rasio kompresi, tenaga semakin besar. Namun akan berdampak terhadap bahan bakar yang kita gunakan. Seperti rujukan dari Pertamina, saat kita menggunakan bahan bakar Pertalite, itu disarankan untuk mesin yang memiliki rasio kompresi 9 hingga 10:1. Sedangkan saat kita menggunakan Pertamax, itu rasio kompresinya adalah di 10 hingga 11:1. Lalu ada satu lagi, yaitu Pertamax Turbo. Pertamax Turbo ini rasio kompresinya yang dianjurkan oleh Pertamina adalah 11 hingga 13:1. Namun ada satu lagi yang jarang ada di pasaran, yaitu Pertamina Racing. Pertamina Racing itu khusus untuk mesin-mesin yang di atas 13:1 rasio kompresinya. Satu catatan tambahan, di mana rasio kompresi statis itu selalu lebih besar dibandingkan rasio kompresi statis. Untuk mencari rasio kompresi, kita membutuhkan beberapa alat bantu dan ada beberapa metode untuk melakukan pengukuran. Pengukuran yang paling umum adalah menggunakan sebuah buret. Buret ini sebuah alat ukur yang nanti bisa menentukan berapa banyak cairan yang keluar dari buret ini. Nanti kita tentukan ini ada berapa banyak volume saat nanti piston dalam posisi TMA. Metode berikutnya adalah menggunakan lilin bermain. Lilin bermain ini nanti kita akan melakukan forming atau pembentukan di bagian piston dan juga nanti di bagian cylinder head, di bagian kubahnya. Tujuannya apa? Kita untuk mencari tahu berapa banyak volume dari bagian bawah dan atas, lalu nanti kita akan lakukan perhitungannya. Pertama-tama, sebelum melakukan apapun, ini harus memastikan bahwa silinder blok dalam keadaan kepres. Karena di bawah ini ada packing. Nah, packing itu dia memiliki volume tersendiri. Jadi harus kita simulasi dengan melakukan pengencangan pada silinder blok. Ini mengencangannya tidak perlu sampai seperti spek torsi ya, cuman minimal packing ini dalam keadaan terpres. Lalu kita akan mengambil lilin bermain dan kita akan bentuk si pistonnya. Di sini kita masukin dulu karena di piston ini kan ada gap ya. Kita isi dulu gapnya. Lalu nanti pas kita melakukan forming atau pembentukan, ini harus dipastikan bahwa piston dalam posisi TMA atau top mati atas. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita bisa ngambil cutter, pastikan di posisi top. Nah, setelah di posisi top, kita buang lilin bermain yang berlebihnya. Pelan-pelan. Nanti ini harus dilakukan dengan ya seteliti mungkin. Di sini pun kita bisa cek, pastikan di top bahwa lilin bermainnya jangan ada yang melebihi batas atas, atau kalau ada yang terangkat seperti bagian ini nih, kita bisa isi kembali. Nah, bila mana sekiranya sudah terbentuk oke, ini kita angkat lilin bermainnya, lalu kita simpan. Nanti kita ukur barengan sama forming si cylinder head.
Ini kebetulan kita coba praktekkan di mesin Satria F. Ini akan berlaku sama untuk semua jenis mesin. Andaikan nanti Hypersonus ada yang pakai X-Max, ada yang pakai N-Max. Ini cara pengukurannya kurang lebih sama. Nah, ini bagian malam yang kita angkat dari sini. Nanti kita simpan dulu. Yuk kita ukur silinder headnya. Malam bermainnya kita simpan dulu. Ini bagian deck bawah. Nah, sekarang kita melakukan forming dan pembentukan volume bentuk di ruang bakar di silinder head. Ini sengaja saya pilih warna yang berbeda biar nanti kita bisa misahin mana bagian deck tadi dan ini bagian untuk silinder head. Melakukannya sama persis seperti yang tadi kita lakukan di bagian piston ya, di bagian ruang bakar bawah tadi. Ini kita bentuk. Setelah ini semua tercover sama persis kayak tadi, kita buang dulu. Setelah terbentuk seperti ini, dicek lagi, takutnya ada yang high spot atau low spot gitu. Sekarang kita ambil, kita lepasin dari headnya. Kita pastikan juga nih si businya dipasang pas lagi forming gini, karena nanti busi akan, kalau nggak ada, ini kan akan terisi lubang busi dengan lilin bermain ini, nanti akan berpengaruh terhadap volume ruang bakarnya. Oke, kita sudah mendapatkan dua, satu warna pink, satu warna hijau. Yang warna pink ini bagian cylinder head, yang ini bagian dari deck. Untuk mengukurnya kita butuh air sama gelas ukur. Gelas ukur ini 50 mili. Ini kita isi di 25 mili ya. Kita pas-pasin di 25. Ini sekarang posisinya di 25 ml. Ini kita masukin, pasti masukin, ini volume akan naik. Nah, volume naik ini adalah nanti selisih yang angka naik ini dengan 25 ml. Kita masukin. Dan kita dapat angka ini, kalau Hypersonus bisa lihat, ini di 30 ml. Berarti bagian dari deck bawah ini volumenya 5 ml. Masukin lagi. Kita bentuk dulu biar dia bisa masuk ya. Nilainya ada di 39 ml. Berarti ruang bakar 9 ml dan bagian deck di bagian piston itu 5 ml. Yang harus kita hitung berikutnya adalah ketebalan packing. Nah, saat di TMA itu berarti volume total di atas itu adalah kubah tadi, combustion chamber, yang tadi totalnya adalah di 9 ml atau 9 cc. Lalu di bagian deck di sini adalah 5 ml. Lalu packing ini tadi kita hitung, nanti teman-teman bisa lihat di bagian sebelah sini untuk perhitungannya, cara menghitungnya seperti apa, hitung volume. Nah, kita mendapatkan volume untuk packing itu dengan tebal saat tepres itu 1 mm, itu kita mendapatkan 3,4 ml atau 3,4 cc. Jadi kalau kita lihat di sini, bagian saat di TMA volumenya adalah 9, yaitu combustion chamber, lalu 5 bagian bawah, dan 3,4 volume packing. Dari situ kita mendapatkan total volume 17,4 cc. Sedangkan saat di TMB, volume yang tadi harus ditambahkan dengan volume silinder. Jadi kita mendapatkan total 166,8 cc. Dari sini kita mendapatkan 184,2 cc. Jadi 17,4 dibandingkan dengan 184,2. Dari sini kita mendapatkan hasil bahwa rasio kompresi untuk motor Satria ini adalah di 1:10,58. Ini untuk bahan bakar pasti oke, karena bahan bakar yang di umum yang banyak di pasaran itu cocok banget untuk kompresi di 1:10-an. Saat melakukan perakitan kompresinya terlalu tinggi, Hypersonus bisa melakukan salah satunya membuka bagian kubah, menambahkan volume di kubah, sehingga volume total itu akan bertambah dan perbandingannya akan turun. Oke, Hypersoners, begitulah kurang lebih cara untuk menghitung rasio kompresi. Saran dari kami, rasio untuk harian adalah 1:12 atau di bawahnya. Jika rasionya di atas 1:12, biasanya dipakai untuk dunia balap. Kalau Hypersonus masih punya pertanyaan tentang rasio kompresi, Hypersonus bisa langsung tuliskan komentarnya di kolom komentar. Atau jika Hypersonus tertarik untuk melihat detail produk-produk yang tadi kami pakai, Hypersonus bisa langsung kunjungi ke www.oneteamstore.com. Hypersonus mau langsung beli, Hypersonus bisa beli di One Team Network atau
Hypersona bisa langsung beli di e-commerce yang linknya ada pada kolom deskripsi. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Ciao!